Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi layanan bimbingan karir dengan tema adalah antara SMA, MA, SMK dan juga pesantren. Nah, materi ini adalah lanjutan dari minggu sebelumnya tentang merancang masa depan. Jadi, Ibu harap kalian memperhatikan dengan baik dan juga menyiapkan alat tulis kalian, karena ini adalah modal kalian untuk mempertimbangkan kemana kalian nanti akan melanjutkan pendidikan tingkat lanjut. Oke, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah di Indonesia sendiri ada dua lembaga naungan yang menaungi pendidikan. Nah, tentunya ada sebagian dari kalian yang memahami, ada juga dari kalian yang mungkin baru tahu. Oke, untuk SMA negeri maupun swasta, begitu juga dengan SMK negeri dan juga swasta, itu berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan tingkat 1. Nah, untuk level sekolah menengah pertama atau SMP itu di bawah binaan Dinas Pendidikan tingkat kota atau Dinas Pendidikan tingkat 2. Jadi ketika nanti kalian memilih sekolah di SMA dan di SMK, maka otomatis kalian berada di bawah naungan Dinas Pendidikan secara umum. Nah, kemudian ada sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama. Contohnya seperti MTS negeri, baik negeri MTS, baik negeri maupun swasta. Itu Kementerian Agama tingkat kota yang kantornya berada di dekat lingkungan sekolah kita. Kemudian kalau Kementerian Agama tingkat provinsi yang dinaungi oleh tingkat provinsi itu adalah Madrasah Aliyah, baik MAN 1, MAN 2, negeri dan juga swasta. Ada dan juga mereka memiliki yang namanya program unggulan, sekolah unggulan, ada MAN program keagamaan atau MAN PK, ada MAN Insan Cendikia, ada MAN reguler. MAN reguler ini adalah MAN 1, MAN 2 baik negeri maupun swasta, dan juga ada MA kejuruan atau MAK. Sedangkan pesantren itu masih berada di bawah label Kementerian Agama. Pesantren ini merupakan sekolah khusus yang berbeda sistem pembelajarannya dibandingkan dengan sekolah di SMA, SMK maupun DMA, baik itu dari Dinas Pendidikan itu sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang kita bahas adalah sekolah menengah atas atau MA reguler, baik negeri maupun swasta. Meskipun berbeda lembaga yang menaungi, tapi struktur dari kurikulum yang berada di SMA itu kurang lebih sama dengan yang ada di MA di bawah naungan Kementerian Agama. Oke, SMA atau Madrasah Aliyah itu bisa kalian ikuti apabila kalian telah menyelesaikan pendidikan di SMP atau di MTS. Dan jenjang yang kalian harus tempuh itu adalah 3 tahun dan masih masuk dalam wajib belajar 12 tahun. Kenapa demikian? Karena tujuannya wajib belajar 12 tahun ini paling tidak kalian sudah punya sedikit skill meskipun lulusan SMA, dan di mana-mana kalau kalian bekerja yang digunakan itu adalah ijazah SMA atau MA, bukan ijazah SMP apalagi ijazah SD. Nah, di SMA sendiri kurikulumnya, ilmunya itu lebih luas atau lebih general, tapi ada pengelompokan mata pembelajaran seperti di SMK. Kalau di SMK pengelompokan sesuai dengan jurusan atau kompetensi, tapi kalau di SMA itu ada yang namanya peminatan. Ada 4 jenis peminatan, itu tergantung dari kemampuan sekolah. Secara umum jenis peminatan yang ada di SMA itu adalah IPA dan IPS. Untuk ilmu bahasa hanya ada 2 sekolah yang memiliki jurusan ini, yaitu SMA Negeri 2 dan juga Madrasah Aliyah Negeri 2 yang ada di depan sekolah kita. Nah, untuk ilmu agama sendiri itu ibu rasa setiap sekolah memiliki, khususnya di Madrasah Aliyah tentunya sekolah umum tidak ada.
Dan lebih khusus lagi, ilmu agama ini bisa kalian dapatkan di Madrasah Aliyah program keagamaan. Jadi ilmu agama ini memang adalah ciri khas khusus dari sekolah berlabel atau di bawah lembaga Kementerian Agama. Lanjut. Ini adalah fokus pembelajaran. Kalian bisa lihat pada IPA, fokusnya adalah pada ilmu pengetahuan alam, spesifikasi pembelajarannya ada di fisika, kimia, biologi, dan juga matematika. Sedangkan pada IPS, fokusnya ada pada sosial dan humaniora. Spesifikasi pembelajarannya itu pada pelajaran ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, matematika. Tetapi matematika yang dipelajari di IPS itu kurang lebih disesuaikan dengan pembelajaran IPS yang berkaitan dengan ilmu sosial dan juga humaniora. Jadi tidak terlalu sulit seperti pembelajaran di kelas IPA seperti itu atau di penjurusan IPA. Pada ilmu bahasa biasanya setiap sekolah itu menyesuaikan dengan kemampuan, karena biasanya kita memiliki keterbatasan guru bahasa. Tidak semua guru itu menguasai berbagai jenis bahasa. Apabila kalian memilih kelas bahasa, itu yang wajib adalah belajar bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, kemudian ada pilihan bahasa dan sastra wajib, dan juga ada pilihan bahasa dan sastra pilihan seperti itu. Ada beberapa sekolah yang tidak punya kelas bahasa tapi menerapkan peminatan bahasa. Contohnya di SMA Negeri 3 itu punya peminatan bahasa Arab dan juga bahasa Jerman. Di SMA 5 juga ada peminatan bahasa Arab seperti itu. Kemudian lanjut pada ilmu agama. Nah, ilmu agama ini fokus pembelajarannya jelas pada pembelajaran agama. Hanya saja dia ada tambahan. Kalau di MTS kita belajarnya 4 mata pelajaran agama seperti fikih, SKI, akidah, akhlak, dan Quran hadis. Nah, di SMA biasanya ada tambahan seperti ilmu tafsir, ada hadis, ilmu kalam, akhlak, dan bahasa Arab, dan fikih juga tidak ketinggalan. Bahkan di beberapa sekolah itu membuat mata pelajaran seperti nahwu, kemudian ada juga tambahan pelajaran membaca kitab kuning dan lain-lain. Itu sesuai dengan kemampuan dari sekolah. Lanjut, ini jadi Ibu mau cerita sedikit. Kementerian Agama itu punya programnya adalah membangun sekolah-sekolah yang lebih unggul dibandingkan sekolah umum pada umumnya, sekolah umum seperti SMA atau SMK, dengan memiliki ciri-ciri khusus. Nah, ada 2 sekolah unggulan yang saat ini sedang dibuat oleh Kementerian Agama dan mungkin sudah kita rasakan atau saudara-saudara kalian pernah rasakan. Yang pertama adalah Kementerian Agama itu membuat sekolah yang namanya Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan. Nah, ini yang gue ceritakan tadi, program sekolah unggulan Kementerian Agama yang fokus pembelajarannya pada agama. Nah, MAN-PK ini seperti pesantren. Sistem pembelajarannya adalah boarding school, jadi kalian harus stay di sana, harus asrama dengan kegiatan kurang lebih 24 jam, seperti pesantren, tapi belajarnya tetap berada di lingkungan MAN 2 seperti itu. Nah, MAN-PK ini oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama itu baru ada 5 cabang di 5 provinsi di seluruh Indonesia. Hanya ada 5. Dan mungkin saat ini sudah mulai bertambah, hanya saja kita harus memperhatikan akreditasi dari sekolah itu tadi. Yang kedua adalah MAN Insan Cendekia. Tentunya kalian sudah mengenal bahwa sejarah dari dulu tidak ada negerinya, nak ya. Dulu MA Insan Cendekia. Ketika Madrasah Aliyah Insan Cendekia itu dibentuknya oleh Bapak Profesor B.J. Habibie almarhum. Oleh beliau itu dihibahkan kepada Kementerian Agama sehingga berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Sekolah ini adalah sekolah unggulan